Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Harudin, salah seorang agent of gold dari EOA Gold. Ini kartu member EOA Club saya. Ini beberapa koleksi emas saya. Di sini ada beberapa, tidak saya keluarkan semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan tabungan, deposito, dan emas. Sebelum kita membahas tentang tabungan, deposito, dan emas, ada baiknya kita memahami tentang adanya inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah penurunan nilai mata uang. Jadi mata uang rupiah kita akan turun nilainya. Sebagai contoh, pada beberapa waktu yang lalu 1 kilogram telur itu bisa dibeli dengan uang 10.000. Tapi sekarang uang 10.000 hanya bisa untuk membeli setengah kilogram telur. Itu artinya apa? Uangnya sama 10.000, tapi nilainya sudah berkurang. Nilainya berkurang setengahnya. Nah, di Indonesia itu berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi rata-rata per tahun adalah 6%. Sebagai gambarannya adalah seperti ini. Jika pada bulan Januari ada satu barang nilainya 100.000, maka pada tahun berikutnya pada bulan Januari nilai barang tersebut menjadi 106.000. Dan ini, karena ini rata-rata, ini juga berlaku untuk beberapa barang yang lain. Beberapa barang kebutuhan kita ada yang inflasinya di atas 6%, ada yang kurang dari 6%. Sehingga dengan demikian kita harus menggunakan inflasi ini untuk membandingkan bagaimana tabungan, deposito, dan emas. Nah, jika kita berbicara tentang tabungan berdasarkan data Bank Indonesia, maka bunga tabungan dalam waktu setahun itu kisaran 0,1% sampai 1%. Dan pada sebagian orang ini bukan hal yang baik, karena bunga adalah sesuatu yang riba. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas pertumbuhan uang dari sebuah tabungan itu sendiri. Bagaimana sih jika kita punya uang kemudian kita tabungkan? Pada kenyataannya itu tidak sebesar itu. Maksudnya tidak serta-merta misalkan bunganya 1% serta-merta uang kita bertambah 1%, tidak. Karena selain ada bunga, tabungan di bank itu ada juga pajak dan biaya administrasi. Sehingga untuk nilai-nilai tertentu, katakanlah misalkan di bawah 20 juta, uang kita justru akan berkurang pada tahun berikutnya. Jadi kita uang kita tidak tumbuh, tapi justru akan berkurang. Sekarang saya ambil contoh minimal tabungan yang harus kita miliki supaya uang kita tumbuh. Ya. Minimal itu ada sekitar 20 juta. Nah, dari data
statistik ditemukan bunganya adalah 180%, 180.000. Sementara ada pajak 20%, sehingga pajaknya 36.000, kemudian ada biaya administratif 138.000, sehingga penambahan uang atas tabungan 20 juta dari tabungan, pengurangan pajak, pengurangan biaya administrasi, ada nilai bersih 6.000. Maka pada tahun berikutnya uang yang tadinya 20 juta bertambah menjadi 20 juta 6.000 rupiah. Jadi sesungguhnya bukan 1% penambahannya, tapi 0,01%. Bagaimana jika tabungan kita kurang dari itu justru uang kita berkurang. Jadi menabung di bank itu sangat tidak menguntungkan. Apabila kita punya tabungan di atas itu, sekali lagi itu maksimal bunganya adalah 1% per tahun. Jika dikurangi pajak dan biaya administrasi, maka misalkan kita ambil contoh 50 juta, maka akan ada penambahan bersih sekitar 222.000, sehingga penambahannya adalah sekitar 0,44%. Dari sini jika kita membandingkan ke nilai inflasi per tahun, maka tabungan konvensional di bank itu sudah tidak layak untuk menjadi pilihan, karena dengan adanya inflasi otomatis kita seperti berlomba, berlari bagaimana supaya aset kita tumbuh bisa mengimbangi inflasi tersebut. Padahal dari data tabungan tadi itu pertambahannya itu sangat sedikit, bahkan untuk nilai tertentu nilainya malah berkurang, sehingga tabungan kesimpulannya tidak layak untuk pilihan kita dalam menyimpan aset. Ya. Kemudian deposito. Deposito itu dikatakan punya suku bunga yang lebih tinggi dari tabungan. Jadi ini ada satu contoh data deposito. Ini kebetulan ada satu kisah nyata seseorang yang punya deposito 1 miliar pada tahun 2007. Beliau mendepositikan selama 5 tahun. Nah, dan pada tahun 2012 uang 1 miliar bertambah 640 juta, sehingga uangnya menjadi 1,64 miliar. Itu sekilas ini sesuatu yang menarik ya. Dalam waktu 5 tahun uangnya bertambah 640 juta. Tapi sekali lagi, apabila kita bandingkan dengan emas, coba kita teliti. Pada tahun 2007 harga emas itu sekitar 200.000. Seandainya uang 1 miliar itu dibelanjakan emas, maka akan diperoleh 5 kg emas logam mulia. Dan pada tahun 2012 harga emas naik menjadi 550.000 per gram. Maka pada tahun 2012 nilai 5 kg emas itu mencapai 2,75 miliar. Artinya apa? Ketika uang tersebut kita depositkan hanya bertambah 640 juta, tapi ketika kita simpan dalam bentuk emas bertambah 1,75
75 miliar. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sekali lagi tabungan emas itu masih lebih baik daripada deposito. Karena sesungguhnya pertumbuhan nilai emas itu antara 15 sampai 40% per tahun, sehingga otomatis jauh di atas nilai tabungan konvensional, bahkan di atas dari nilai deposito bank. Jadi kesimpulannya adalah tabungan emas adalah yang terbaik. Kebetulan sekalian share pengalaman pribadi kami bahwa pada bulan Maret kemarin kami mulai membelanjakan aset kami dalam bentuk emas, beberapa puluh gram emas, logam mulia. Dan pada bulan-bulan berikutnya kebetulan harga emas naik gitu ya. Dan sekarang pada kisaran 1 juta sekian. Itu setelah kami hitung kenaikan nilainya itu minimal 25 juta hanya dalam waktu beberapa bulan, belum sampai 1 tahun. Artinya apa? Itu tadi tabungan emas adalah pilihan yang lebih baik dan terbaik. Seandainya waktu itu aset kami disimpan dalam bentuk rupiah, maka tidak akan bertambah sebanyak itu. Bahkan inflasi setiap bulan jalan terus, akan menjadi korban inflasi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan tabungan emas ini untuk kebutuhan kita, untuk impian-impian kita, mungkin untuk beribadah haji, untuk beli rumah, untuk beli kendaraan, ataupun untuk biaya pendidikan. Salah satu contoh adalah untuk biaya haji. Ini saya mengambil satu contoh ya, biaya naik haji pada tahun 2005 23.500.000. Harga emas saat itu 135.000. Sehingga jika dikonversi maka dibutuhkan ONH 23.500 itu setara dengan 174 gram logam mulia. Nah, pada tahun 2013 ONH itu naik menjadi 33.800 rupiah. Sementara harga emas pada saat itu 500 gram per tahun, sehingga jika dikonversi harga biaya ONH pada tahun itu setara dengan 68 gram logam mulia. Artinya apa? Dari tahun 2005 sampai 2013 secara rupiah ONH mengalami kenaikan. Tapi dalam kacamata emas logam mulia justru biaya ONH itu turun dari 174 gram menjadi 68 gram. Yang tadinya bisa untuk berangkat 1 orang, sekarang bisa berangkat untuk 3 orang, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan manfaat emas tadi? Pertama, membuat alokasi dana ideal. Jadi kita harus menghitung kebutuhan bulanan kita, berapa persen dari penghasilan kita. Kemudian ada tabungan 10%, kemudian ada
dana darurat 10%, mungkin untuk zakat infak sedekah 10%, dan untuk kebutuhan khusus ada 10%, sehingga kita mengalokasikan untuk kebutuhan sehari-hari cukup 60%. Itu. Kemudian seandainya kita punya target kebutuhan atau impian dari beberapa jenis tadi, ada ibadah, ada rumah, ada kendaraan, mungkin biaya pendidikan, maka kita tetapkan ya, berapa sih kebutuhan untuk impian tersebut. Kemudian kita breakdown dalam rentang waktu berapa tahun, berapa bulan, sehingga kita akan ketemu jumlah yang dibutuhkan dalam waktu per bulan. Kemudian terakhir kita konversikan dalam bentuk emas. Lalu kita secara rutin menabung emas setiap bulan dengan jumlah tersebut. Nah, itulah bagaimana tata cara menabung emas dengan tujuan tertentu. Katakanlah tadi biaya ONH katakanlah 35 juta akan kita peroleh dalam waktu berapa tahun, kemudian kita bagi 12 sehingga ketemu kebutuhan per bulan, maka kita menentukan tabungan emas per bulan sejumlah itu. Atau sebagai contoh lain adalah misalkan tabungan korban. Katakanlah untuk korban kita membutuhkan 5 gram emas misalkan, maka kita targetkan, misalkan kita rencanakan menabung dalam waktu 10 bulan, maka dalam waktu 1 bulan kita harus menabung setengah gram emas, sehingga setelah 10 bulan tiap bulan kita rutin membeli emas setengah gram, maka setelah 10 bulan akan terkumpul 5 gram emas. Dan ketika waktunya tiba, saat Idul Adha, emas 5 gram tersebut kita belanjakan untuk membeli hewan kurban. Itulah bagaimana salah satu cara bagaimana kita memanfaatkan tabungan emas. Kesimpulannya adalah tabungan terbaik adalah emas. Namun demikian, untuk operasional bulanan kita tetap punya alat bantu untuk menyimpan rupiah kita, tabungan di bank salah satunya. Tapi itu secukupnya untuk kebutuhan hidup sebulan. Nah, lebih dari itu yang tidak dipakai dalam rutinitas bulanan, kita konversikan ke dalam tabungan emas, sehingga beberapa kebutuhan kita ataupun beberapa impian kita akan dapat terrealisasi dengan baik dengan tabungan emas. Kira-kira demikian penjelasan kami tentang bagaimana sih perbandingan antara tabungan deposito dan tabungan emas. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak kepada sahabat semua masyarakat Indonesia untuk ayo kita mulai menabung logam mulia. Ini salah satunya adalah dengan menabung EOA Gold. Sedikit tambahan tentang EOA Gold. Nilai plus dari EOA Gold adalah salah satunya adalah ketika kita hendak menjual kembali, itu banyak sekali agen EOA Gold yang siap untuk membeli. Dan ketika kita hendak menjual kembali EOA Gold, harga
per 1 gram itu masih lebih baik daripada logam mulia merek yang lain. Demikian penjelasan singkat kami tentang Ewak Gold, emas, tabungan deposito, dan tabungan emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.